Jadi yang disebut dengan lampu tanning itu adalah pengganti sinar ultraviolet yang dibentuk oleh matahari. Kenapa sih gitu kan ya? Kalau arwana itu sedangkan yang nggak harus pakai tanning juga yang di alam liar itu kan bisa merah karena ya itu udah alam ya. Karena dia terkena sinar matahari. Sedangkan kalau kita piara arwana di dalam rumah nggak kena sinar matahari, jadi inilah sebagai gantinya gitu kan. Nah, kenapa kita buat lampu tanning itu? Karena apa? Kebanyakan para penghobi itu kondisi akuariumnya itu ada di dalam rumah, gitu loh. Jadi yang pastikan satu lebih terpantau, dua lebih terjamin dan tidak ada orang ganggu atau usil atau mencoba ngobok-ngobok airnya gitu loh. Jadi kita taruh akuarium itu dalam rumah. Nah, bagaimana cara untuk memaksimalkan genetik ikan? Ingat, lampu tanning itu hanya untuk memaksimalkan genetik ikan. Jadi kalau ikan nggak punya genetik bagus, walaupun ditanning juga nggak bakalan bisa maksimal gitu loh. Jadi kalau kawan-kawan misalnya pengen beli ikan arwana dari mulai kecil ya, karena kan memang susah ngebedainnya ya. Kalau untuk size kecil sih ya, ibaratnya kita mau lihat arwana itu yang bagus tuh seperti apa, memang agak susah karena memang warnanya juga belum keluar. Tapi kalau udah seukuran 10, 15 bahkan sampai 20 itu kita beli terus itu merahnya udah keluar, itu berarti genetiknya udah bagus. Sebelum kita tanning warna udah keluar gitu ya, sedangkan size masih kecil, itu berarti genetiknya udah bagus. Nah, itu tadi penjelasan untuk tahapan dari sis kecil ya. Nah, sekarang kita ngebahas untuk tahapan penebalan ring. Nah, penebalan ring itu sebenarnya banyak orang nyebut itu ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5. Nah, sebenarnya saya kalau masalah seperti itu saya kurang paham ya, karena ngitung ringnya itu dari mana saya juga nggak tahu tuh. Masing-masing orang nyebutinnya. Tapi kalau dari pandangan mata saya itu ketebalan dari sisik atau ring itu bisa dilihat oleh mata kita sendiri. Gitu, bukan mata orang lain. Walaupun lewat video nggak akan bisa, kecuali kita sendiri yang bisa menilainya seperti itu. Jadi ketebalan ring itu bisa dikatakan tahapan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau penilaian saya itu dari banyaknya sisik yang tumbuh sampai di punggung itu bisa dihitung seperti itu. Jadi kalau umpamanya ring sudah mulai tebal atau sisik sudah mulai tebal, itu cara menebalkan itu pakai 827. Dia sisik atau ring akan membentuk seperti gol. Sebelum menimbulkan warna, dia akan membentuk seperti gol, kekuning-kuningan. Nah, Seperti emas ya, seperti kekuning-kuning emas ya. Baru setelah itu nanti keluar ring merah. baru setelah sudah warna gold sudah mulai penuh di bagian badan dan mulai timbul, nanti dengan sendirinya warna itu akan muncul kalau memang dia punya genetik yang bagus gitu loh. Jadi fungsinya lampu tanning itu dia hanya untuk memaksimalkan, ingat memaksimalkan loh ya. Kalau umpamanya ikan nggak bagus terus ente tanning, ya agak. Contoh nih, ente punya ikan silver atau banjar. Nah, dia genetiknya berbeda dengan arwana. Ya ente tanning, buang-buang duit. Iya. Jadi memang semua itu kan tergantung dari genetik ya, dari turunan. Dari turunannya. Kalau keturunannya bagus ya, insya Allah kalau di progres ya tambah lebih bagus gitu kan. Kalaupun nggak kita tanning juga, kalau udah keturunannya bagus dia bakal bagus sih, cuma nggak maksimal doang merahnya gitu. Tapi kalau kita tanning gitu maksimal merahnya gitu. Lebih maksimal. Terkecuali kita taruhnya di luar ruangan yang terkena sinar matahari gitu ya. Genetik bagus kita taruh di luar ruangan gitu, insya Allah merah sih. Dan ini contoh ya, contoh rakitannya Om Tai Chile ya, yang dari Pandeglang ini. Jadi seperti ini dia rakitannya. Ini di sini dia ada, ini kan ada 4 lampu ya. Ini kan yang 2 ini kanan kiri ini lampu aquasonic dan yang ini lampu PLL ya.
Ini lampu PLL yang tipe berapa tadi Om? 827. Nah, di sini lampu taring Madain Pandeglang itu kenapa si bos bisa saya bikinin 2 PLL plus 2 aquazonic? Karena kenapa? Ikan bapak ringnya sudah bagus dan sisiknya juga sudah mulai gold. Jadi kenapa saya buatkan kombinasi seperti ini agar nanti kedepannya si ikan itu lebih maksimal sesuai pertumbuhan. Nah, di sini lampu yang dibutuhkan itu adalah 2 PLL plus 2 aquazonic. Tadi PLL sudah jelas ya, untuk masalah fungsi dan kegunaan itu biasa kita gunakan itu untuk menebalkan ring atau sisik pada ikan arwana. Nah, sekarang kita bahas masalah aquazonic. Nah, bapak, om atau tante semua yang ada di sini, para youtuber, apabila umpamanya bapak beli ikan ringnya masih tipis, masih putih, nah terus ditembak pakai aquazonic, itu sistemnya agak lama prosesnya. Memang benar bapak butuh aquazonic, tapi prosesnya agak lama. Karena apa? Yang dibutuhkan ikan sisik seperti itu malah sistem masih pertumbuhan, penebalan atau menimbulkan atau ingin lebih menebalkan lagi, cukup dengan orderan atau membeli dengan lampu PLL kuning. Nah, aquazonicnya ini berfungsi sebagai menimbulkan warna gitu loh, pendorong agar warna itu lebih maksimal. Jadi di saat ring atau sisik sudah mulai gold, itu tahapan udah mulai kedua ya. Setelah ring atau sisik sudah mulai gold, dia sudah bisa menimbulkan warna dengan cara didorong dengan aquazonic. Sinar aquazonic ini memang sebentar ya. Nah, ini sinar. Dia memang warna biru, adem, tapi sinarnya ini tajam. Ke badan ikan itu seperti lengket. Jadi kalau seandainya mau menebalkan ring, kita menggunakan PLL kuning. Nah, sambil didorong, kalau memang ring itu sudah tebal, nah kita bisa tambahkan lagi dengan aquazonic. Nah, ini lebih maksimal. Saya yakin hanya hitungan 1 atau 2 bulan ikan Anda akan berubah menjadi warna merah. Tapi kembali lagi, ingat, genetik ikan itu yang diutamakan gitu. Jadi kita tuh ngelihatnya memang warnanya biru sih, tapi redup ya. Tapi kita ngelihatnya kayak seperti ngelihat itu loh, kayak orang lagi ngelas kayak gitu. Jadi kita silau banget gitu ya. Karena memang tinggi itu Kelvinnya itu ya. Kelvinnya ini kalau diukur dari meteran Kelvin itu kurang lebih sekitar 12.000 Kelvin. Kalau seandainya 2 aquazonic ini kurang lebih sekitar sampai dengan 17.000 Kelvin. Iya. Kelvinnya sinar aquazonic itu bisa, kalau di bohlamnya nggak ada tulisannya ya, itu sudah diukur oleh alat meter Kelvin. Kalau PLL ada ukurannya, Kelvinnya ada, jadi udah dari perusahaannya gitu loh. Kalau aquazonic nggak ada. Jadi memang beda ya, itu apa sih sinarnya ya, yang kita rasakan tuh beda. Kita ngelihatnya aja udah beda gitu kan. Lampu PLL kita rasanya juga nggak seberapa silau, tapi kalau aquazonic memang silau. Memang silau lampunya itu. Jadi ini adalah settingan untuk khusus ikan arwana supret. Jadi dari tahapan awal sampai ikan sis besar itu bisa menggunakan PLL Polan putih 865, PLL Polan kuning 827 dan aquazonic blue 39 watt. Itu saya yakin mudah-mudahan aja kedepannya ikan bapak akan menghasilkan lebih baik. Kalau yang itu Om, yang merek Jebo itu fungsinya seperti apa itu? Dan untuk pembahasan tentang lampu merek Jebo nanti ada video saya yang selanjutnya ya kawan. Nanti kawan-kawan tonton saja dari awal sampai akhir agar mengerti apa itu lampu merek Jebo. Dan jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe untuk video saya yang selanjutnya. Mudah-mudahan semuanya manfaat bagi kawan-kawan semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.